Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita akan belajar tentang agregat demand dan agregat supply, terutama untuk melihat fluktuasi yang terjadi dalam sebuah perekonomian. Materi yang akan kita bahas pada sesi kali ini adalah tentang apa itu agregat demand dan mengapa dia memiliki slope negatif, begitu juga tentang apa itu agregat supply dan mengapa dia berslope positif. Selanjutnya kita akan melihat tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran baik agregat demand maupun agregat supply, dan faktor-faktor apa saja menyebabkan terjadinya pergerakan atau pergeseran dari kurva agregat supply maupun agregat demand. Yang terakhir, kita akan melihat bagaimana interaksi antara agregat demand dengan agregat supply ketika terjadi shock dalam sebuah perekonomian. Berikut ada ilustrasi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjadi pada tahun 1983 sampai tahun 2000, di mana pertumbuhan ekonomi itu kalau kita rata-ratakan sebesar 4,83% per tahun. Dalam jangka pendek, tentu bisa jadi terjadi fluktuasi pertumbuhan dalam GDP. GDP sebuah negara akan melambat, di mana pelambatan tersebut diikuti oleh kenaikan pengangguran. Kondisi ini kita sebut sebagai resesi. Dan ketika resesi itu relatif buruk, itu akan kita sebut sebagai depresi. Depresi itu sudah pernah terjadi di Indonesia, di mana tahun 1997-1998 ketika terjadi krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 13,13%. Begitu juga pada tahun 2020, ya, ekonomi Indonesia juga mengalami kontraksi minus 2,03%. Tahun 2020 kasus ini kita sebut sebagai COVID, ya, kemarin COVID-19, dan 1997 adalah terjadinya krisis ekonomi. Kontraksi ekonomi yang relatif parah yang diikuti dengan pengangguran tersebut itu tidak sering terjadi dan sangat susah untuk diprediksi atau unpredictable. Meskipun demikian, jika kasus ini berulang, itu kita sering sebut sebagai business cycle atau siklus bisnis. Nah, untuk mengukur fluktuasi ekonomi sebenarnya paling tepat kita lihat adalah dengan menggunakan model ASAD. Ya. Dalam pendekatan ini kita akan melihat nanti dua mazhab, yaitu mazhab klasik maupun mazhab Keynesian. Dalam mazhab klasik, mereka percaya bahwasanya tidak ada ekonomi dalam keadaan yang tidak seimbang pada jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek, ekonomi klasik menganggap selalu dalam keadaan yang mendekati kondisi equilibrium, sering juga nanti kita kenal dengan kondisi full employment. Sedangkan mazhab Keynesian itu berbeda pendapat dengan mazhab klasik. Seperti contoh misalnya, mazhab klasik berpendapat bahwa ketika harga atau katakan misalnya penawaran uang yang merupakan variabel nominal akan berpengaruh pada tingkat pendapatan atau pengangguran yang merupakan variabel real, sehingga jika tingkat harga berubah akan menyebabkan adanya fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Kenapa? Karena tingkat pendapatan nasional dapat turun di bawah rata-rata jangka panjangnya. Nah, untuk mempelajari lebih jauh tentang apa itu agregat demand, agregat supply, bisa kita lihat dalam kurva ini, di mana sumbu horizontal itu merupakan output nasional, sedangkan sumbu vertikal itu menggambarkan tentang harga. Ya. Disebut sebagai output nasional karena merupakan agregasi dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Antara yang kita sebut sebagai tingkat harga atau price level adalah menunjukkan harga agregasi atau harga komposit dari berbagai harga barang yang diproduksi. Harga ini biasanya digambarkan oleh Consumer Price Index, bisa juga indeks harga pedagang besar, ya, atau mungkin dengan GDP deflator. Ini merupakan indeks harga komposit dari sekian banyak ratusan barang. Karena dia bersifat agregat, sehingga kurva permintaan juga kita sebut sebagai permintaan agregat. Begitu juga untuk penawaran yang kita sebut sebagai agregat supply. Ketika perpotongan terjadi antara agregat supply dan agregat demand, kita sebut sebagai kondisi keseimbangan atau equilibrium. Nah, kita harus bisa membedakan tentang agregat dengan
tingkat permintaan akan suatu barang ya. Kalau kita lihat dalam mikro, contoh misalnya seperti kurva ini ya, harga di sini mewakili adalah satu harga cabai ya. Begitu juga Q-nya di sini adalah quantity dari cabai rawit. Jadi dia dalam konteks mikro, permintaan atau penawaran meliputi tentang permintaan dan penawaran untuk satu output tertentu saja. Dalam kasus ini misalnya adalah cabai rawit. Sedangkan dalam konteks makro, ini menggambarkan konsep penawaran dan permintaan meliputi seluruh atau agregasi dari output sebuah negara. Jadi karena dia merupakan agregasi, maka permintaannya kita juga sebut sebagai permintaan agregat. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang mengapa kurva slope-nya negatif, kita harus lihat dulu tentang komponen pembentuk dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional sendiri secara umum dari pendekatan pengeluaran kita bisa lihat dibentuk oleh konsumsi rumah tangga, investasi, government expenditure, dan net ekspor atau ekspor kurang impor. Komponen GDP atau Y seperti C plus I plus G dan NX berpengaruh positif terhadap pendapatan. Kenapa? Karena ini memiliki hubungan positif dengan tingkat pendapatan. Artinya, jika harga naik, maka GDP ya, atau Y akan turun. Hal ini bisa kita lihat di dalam kurva ketika harga agregat itu meningkat dari P1 ke P2, maka output nasional akan turun dari Y1 ke Y2. Nah, kita akan coba mencari tahu justifikasi terhadap agregat demand yang memiliki slope negatif. Pertama, adanya pengaruh dari kesejahteraan. Maknanya adalah ketika harga meningkat akan menyebabkan konsumsi rumah tangga akan turun. Karena konsumsi merupakan komponen pembentuk dari pendapatan nasional, sehingga menyebabkan pendapatan juga akan turun. Kemudian pengaruh suku bunga. Suku bunga ketika harga meningkat akan menyebabkan suku bunga naik dan berdampak pada penurunan investasi. Investasi yang turun pada kondisi yang ini akan menyebabkan output nasional juga akan turun. Kemudian pengaruh nilai tukar. Pada saat harga meningkat akan menyebabkan nilai suku bunga atau suku bunga akan meningkat, di mana kenaikan suku bunga akan berdampak kepada capital inflow akan meningkat. Capital inflow akan meningkat akan mendorong kepada penguatan nilai tukar rupiah yang mengalami apresiasi, sehingga net ekspor kita akan turun. Turunnya net ekspor akan berdampak pada penurunan pendapatan nasional. Nah, kenapa apresiasi nilai tukar ini menyebabkan ekspor kita turun? Karena nilai mata uang kita relatif terapresiasi dengan nilai tukar rupiah, sehingga produk-produk kita itu relatif mahal jika dibandingkan dengan produk-produk luar negeri. Kemudian faktor apa saja menyebabkan terjadinya pergeseran? Dalam konsep mikro, kalau kita lihat semua selain harga, kan kita tulis ini fungsi dari P ya, kemudian PL ataupun income, atau ini harga barang lainnya, ini kan menyebabkan shifter ya, ini menyebabkan mover, ini shifter. Artinya selain harga, maka perubahan di dalam komponen pembentuk pendapatan nasional seperti C, I, G, dan net ekspor akan menyebabkan kurva agregat demand akan bergeser. Tentu pergeserannya kita melihat ke arah mana pembentuknya. Misalnya kalau konsumsi naik, maka akan menggeser ke kanan seperti kurva ini, dari titik A ke titik F misalnya. Sebaliknya ketika konsumsi turun, itu akan menyebabkan pendapatan atau agregat demand akan bergeser ke kiri seperti dari titik A ke titik B. Itu disebut sebagai shifter agregat demand. Titik A ke titik C itu kita sebut sebagai mover pergerakan. Sedangkan pergeseran antara A ke B atau A ke F
itu kita sebut sebagai shifter. Oke. Pergeseran kurva AD bergeser ke kanan jika komponen pembentuknya naik, sedangkan jika dia ke kiri berarti komponen pembentuknya adalah menurun. Nah, berikutnya kita lihat tentang agregat supply. Agregat supply itu agak berbeda dengan agregat demand, di mana dalam agregat supply ada yang jangka pendek maupun jangka panjang. Yang jangka panjang itu bersifat sumbunya vertikal. Pada YN ini artinya disebut sebagai tenaga kerja penuh atau full employment, di mana kondisi ekonomi dengan tingkat pengangguran kurang dari 5%. Berikut kita lihat tentang agregat supply dalam jangka pendek, di mana dalam jangka pendek agregat supply memiliki slope positif. Jika dalam jangka pendek harga meningkat, akan juga meningkatkan pendapatan nasional. Dalam contoh kurva kita lihat ketika harga level meningkat dari P1 ke P2 itu akan mendorong atau meningkatkan pendapatan nasional dari Y1 ke Y2. Nah, meskipun dalam jangka panjang kurva agregat supply adalah vertikal, tapi bukan berarti agregat supply tidak dapat bergeser. Kemungkinan agregat supply juga sangat memungkinkan untuk bergeser. Faktor apa saja yang kita lihat sebagai perubahan dari pergeseran dari kurva jangka panjang dari agregat supply? Yang pertama adalah adanya perubahan dalam sumber daya alam. Hal ini bisa saja kita menemukan sumber daya alam baru sehingga memungkinkan kita mengeksplorasi lebih banyak minyak dan gas. Kemudian bisa juga dengan perubahan iklim dan lain sebagainya. Yang kedua yang tak kalah pentingnya yang menyebabkan terjadinya pergeseran kurva agregat supply adalah adanya perubahan teknologi. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah adanya perubahan teknologi. Perubahan teknologi tentu akan searah dengan peningkatan produktivitas, ya, peningkatan produktivitas baik itu di sektor pertanian, industri maupun di sektor-sektor lainnya. Perubahan sumber daya alam dan perubahan teknologi itu akan dapat menggeser kurva penawaran dalam jangka panjang. Kita lihat pergeseran kurva agregat supply dalam jangka pendek. Faktor yang menyebabkan pergeseran kurva dalam jangka panjang itu akan juga berlaku pada kurva penawaran dalam jangka pendek. Seperti tadi temuan sumber daya alam maupun adanya kemajuan teknologi. Dari kurva ini kita bisa lihat bahwasanya ketika ada expected price itu meningkat dari P1 ke P2 terutama dalam jangka pendek sehingga tenaga kerja akan menuntut upah yang lebih tinggi. Kenapa? Karena harga-harga umum itu relatif meningkat sehingga mereka juga akan mengeluarkan biaya yang relatif besar sehingga tuntutan untuk kenaikan upah akan terjadi di kondisi ekonomi seperti ini. Nah, ketika upah itu meningkat, yang terjadi adalah cost production dari produsen itu menjadi lebih mahal sehingga menyebabkan YN dalam jangka panjang dengan tingkat harga yang lebih tinggi. Tentu kalau kita lihat ini, kondisi ini juga akan menyebabkan output nasional akan lebih rendah. Sebenarnya pendapat tentang klasik maupun Keynesian mereka memiliki kesamaan terutama dalam hal jangka panjang, di mana mazhab Keynesian juga sependapat bahwa kondisi ekonomi akan berada pada kondisi full employment. Berikutnya kita akan melihat interaksi antara agregat demand dan agregat supply. Untuk memahami ini kita akan coba buat satu atau asumsi, ya. Asumsikan terjadi salah satu perubahan dalam komponen GDP atau pendapatan. Misalnya konsumsi menurun. Berarti kita akan melihatnya dari sisi demand, ya, sisi permintaan. Nah, ketika konsumsi rumah tangga turun, itu akan menyebabkan
pendapatan nasional akan turun yang ditunjukkan oleh pergerakan dari agregat demand 1 ke agregat demand 2. Kondisi kedua kita lihat pada saat agregat demand 1 bergeser ke agregat demand 2 akan menyebabkan harga akan turun ya, dari P1 ke P2, dan pada kurva penawaran yang sama maka titik keseimbangan akan terjadi pada titik E2. Kemudian pada tahapan ketiga kita bisa melihat bahwasanya karena harga level turun terutama harga input, maka produsen meresponnya dengan meningkatkan penawaran mereka. Mengapa demikian? Karena harga-harga input lebih murah sehingga produsen bisa mengalokasikan atau membeli lebih banyak input dalam rangka untuk meningkatkan penawaran mereka, sehingga agregat supply bergeser ke kanan, yaitu short run 1 ke short run 2. Yang terakhir kalau kita lihat adalah bahwasanya pada titik P2 ya, pada titik P2 di ini itu akan terjadi excess supply di sini. Excess supply sebesar delta Y3 dengan Y2, sehingga akan menyebabkan harga level akan turun dari P2 ke P3 dan pada akhirnya keseimbangan terjadi pada titik E3. Dari kurva ini kita bisa simpulkan maka perubahan kondisi keseimbangan dari E1 ke E2 disebut sebagai fluktuasi ekonomi jangka pendek. Sedangkan perubahan kondisi keseimbangan titik E3 ke E1 atau sebaliknya disebut sebagai fluktuasi ekonomi dalam jangka panjang. Nah, ini tadi yang kita bilang model agregat demand, agregat supply itu mudah menggambarkan terjadinya fluktuasi dalam sebuah perekonomian. Berikutnya kita lihat dari sisi pergerakan sisi penawaran. Tadi kan kita lihat dari sisi permintaan ya. Nah, di sini kita bisa juga asumsikan andaikan terjadi perubahan pada harga input. Misalnya terjadi kenaikan harga input. Kenaikan harga input tentu saja akan menggeser kurva penawaran. Nah, berarti kita akan melihat dari sisi penawaran. Ketika terjadi kenaikan harga input, itu akan menyebabkan kurva penawaran jangka pendek akan bergeser dari SRAS1 ke SRAS2 sehingga keseimbangan terjadi pada titik E2. Pada kondisi ini kita melihat pertumbuhan ekonomi melambat atau turun dari YN ke Y2 yang dibarengi dengan kenaikan harga P1 ke P2 ini merupakan sebuah kondisi terjadinya stagflasi. Tentu ketika terjadi stagflasi maka pemerintah bisa mengambil bagian, dalam hal ini bisa melakukan intervensi, tapi bisa juga tidak. Andaikan pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap kondisi stagflasi tersebut, maka di pasar tenaga kerja upah akan turun sehingga equilibrium kembali kepada titik keseimbangan awalnya yaitu E1. Nah, bayangkan misalnya pemerintah melakukan intervensi terhadap kondisi stagflasi tersebut ya. Nah, jika pemerintah melakukan intervensi, pemerintah bisa melakukan kebijakan fiskal atau moneter yang bersifat ekspansif. Ketika pemerintah melakukan kebijakan fiskal moneter yang bersifat ekspansif, maka dapat menggeser agregat demand, yaitu bisa jadi dari agregat demand A1 ke agregat demand 2. Sehingga pada kondisi ini kalau kita lihat harga akan meningkat dari P2 ke P1 dan dalam jangka panjang, titik keseimbangan akan pada titik E3 seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Keseimbangan atau intervensi pemerintah tersebut dapat menggeser kurva AD dari AD1 ke AD2 sehingga keseimbangan akan kembali ke full employment atau YN dengan tingkat P yang lebih tinggi, di mana keseimbangan baru akan terjadi yaitu pada titik YN dan E3.
Nah, dari pembahasan tadi kita bisa tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah model agregat demand, agregat supply dapat dijadikan sebagai sebuah tool atau alat untuk mengukur perkembangan atau fluktuasi ekonomi suatu negara. Kemudian, kita juga dapat ketahui, simpulkan bahwasanya slope kurva agregat demand itu berslope negatif, sedangkan agregat supply adalah positif. Kurva agregat supply berslope positif dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang kurva agregat supply adalah vertikal. Pergeseran kurva agregat demand itu dapat disebabkan oleh konsumsi, investasi, government expenditure maupun ekspor besi. Sedangkan pergeseran kurva AS itu lebih disebabkan karena perubahan dalam hal teknologi, kemudian begitu juga adanya temuan sumber daya alam baru. Kita juga bisa tahu bahwasanya, jadi itu beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari pembahasan kita. Demikian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.